Mengenal para menteri pertama Kabinet Indonesia, rahasia di balik pilar bangsa merdeka. Pernahkah terpikir siapa sosok di balik layar yang mengawal langkah awal Indonesia merdeka? Dalam video kali ini, kita akan membongkar cerita mendalam tentang para menteri pertama Kabinet Presidensial yang secara langsung membentuk nasib bangsa kita. Dari pahlawan pendidikan, kesehatan, hingga ekonomi, mereka bukan hanya pejabat, tapi arsitek masa depan Indonesia. Siapa saja mereka? Apa tantangan yang dihadapi? Dan rahasia perjuangan yang jarang terungkap? Saksikan sampai akhir untuk menyelami kisah luar biasa yang penuh kejutan dan inspirasi. Jangan lewatkan, karena sejarah ini lebih dari sekadar masa lalu. Ini pondasi Indonesia yang kita cintai hari ini. Jumlah menteri pertama dalam Kabinet Presidensial pertama Republik Indonesia yang dibentuk pada 19 Agustus 1945 adalah 19 orang. Kabinet ini terdiri dari berbagai posisi seperti Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keamanan Rakyat, Menteri Kehakiman, Menteri Penerangan, Menteri Keuangan, Menteri Kemakmuran, Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Sosial, Menteri Pengajaran, Menteri Kesehatan, dan beberapa menteri negara lainnya. Total kementerian dan jabatan menteri dalam kabinet ini adalah 19, termasuk menteri dan wakil menteri yang pertama kali diangkat untuk mengelola pemerintahan republik yang baru berdiri. Ayo kita bahas satu-satu. Ahmad Soebardjo adalah Menteri Luar Negeri pertama Republik Indonesia yang dilantik pada 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ia merupakan tokoh penting dalam diplomasi dan perjuangan kemerdekaan, yang berkontribusi dalam proses perumusan teks proklamasi dan perjuangan mendapatkan pengakuan internasional atas kedaulatan Indonesia. Soebardjo membantu menyebarluaskan berita kemerdekaan ke seluruh dunia, meskipun menghadapi berbagai hambatan seperti kurangnya fasilitas dan pengawasan dari tentara sekutu yang menghambat penyebaran informasi tersebut. Sebagai Menteri Luar Negeri pertama, tugas utama Ahmad Soebardjo adalah memperjuangkan agar kemerdekaan Indonesia diakui secara sah oleh dunia internasional. Ia aktif membangun jaringan diplomatik dan menjalin komunikasi dengan negara-negara lain untuk mendapatkan dukungan terhadap Indonesia sebagai negara baru. Perjuangan ini sangat berat, mengingat Indonesia masih menghadapi ancaman kolonialisme Belanda serta keterbatasan sumber daya dan infrastruktur pemerintahan yang baru terbentuk. Selain tugas diplomasi luar negeri, Ahmad Soebardjo juga memiliki latar belakang pendidikan dan organisasi yang kuat. Ia terlibat aktif dalam berbagai organisasi pergerakan kemerdekaan seperti Jong Java, BUPKI, dan PPKI, serta memiliki pengalaman belajar di luar negeri yang menjadikannya tokoh intelektual dan visioner. Kontribusinya dalam menyusun Undang-Undang Dasar dan Piagam Jakarta juga sangat berarti bagi pembentukan negara Indonesia. Ahmad Soebardjo kemudian kembali menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia pada periode 1951 hingga 1952 dan sempat menjabat sebagai Duta Besar Indonesia di Swiss pada 1957 hingga 1961. Ia dikenal juga sebagai profesor di bidang sejarah perlembagaan dan diplomasi di Universitas Indonesia. Ahmad Soebardjo wafat pada 15 Desember 1978, dan dikenang sebagai pahlawan nasional dan diplomat ulung yang meletakkan dasar bagi politik luar negeri Indonesia modern. Raden Mas Abikusno Cokrosuyoso adalah Menteri Perhubungan dan Menteri Pekerjaan Umum pertama Republik Indonesia yang menjabat dalam Kabinet Presidensial pertama pada periode 19 Agustus hingga 14 November 1945. Ia lahir di Ponorogo, Jawa Timur, pada 16 Juni 1897 dan dikenal sebagai seorang arsitek yang juga tokoh terkemuka Partai Syarikat Islam Indonesia, PSII. Abikusno memainkan peranan penting dalam perjuangan kemerdekaan dan aktif dalam berbagai organisasi nasionalis, termasuk menjadi anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, PPKI. Sebagai Menteri Perhubungan, Abikusno ditugaskan membangun dan memelihara infrastruktur transportasi penting di Indonesia yang pada masa itu dalam kondisi kacau akibat perang dan pendudukan Jepang. Salah satu pencapaian pentingnya adalah membuka kembali jalur kereta api antara Jakarta dan Merak yang sangat vital untuk menggerakkan ekonomi dan mobilitas masyarakat. Ia juga melakukan perbaikan dan pengelolaan berbagai sarana transportasi untuk mendukung stabilitas dan keberlangsungan pemerintahan serta perekonomian Indonesia yang baru merdeka. Di bidang pekerjaan umum, Abikusno bertanggung jawab atas pengelolaan jawatan listrik dan gas seluruh Jawa dan Madura, termasuk pengangkatan pejabat kepala jawatan pada 29 Oktober 1945.
Ia berusaha memperbaiki serta melanjutkan pembangunan berbagai fasilitas umum yang rusak untuk memudahkan kehidupan masyarakat dan kegiatan ekonomi, sekaligus membangun fondasi infrastruktur negara baru. Kepiawaiannya dalam bidang teknik dan arsitektur banyak membantu mempercepat usaha pemulihan tersebut. Abikusno juga dikenal sebagai tokoh yang gigih dan konsisten dalam perjuangannya, meskipun sempat menjadi tahanan politik dalam peristiwa percobaan kudeta oleh kelompok Persatuan Perjuangan pada 3 Juli 1946. Setelah dibebaskan pada 1948, ia tetap aktif dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan dan pemerintahan hingga wafat pada Oktober 1949. Abikusno dikenang sebagai salah satu pahlawan kemerdekaan yang berperan strategis dalam pembangunan dan menjaga keutuhan Republik Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Samsi Sastrawidagda adalah Menteri Keuangan pertama Republik Indonesia yang diangkat pada 19 Agustus 1945 dalam Kabinet Presidensial pertama. Lahir di Solo pada 13 Maret 1894, Samsi merupakan seorang doktor lulusan Sekolah Tinggi Dagang, Handelshogeschool, di Rotterdam, Belanda, di mana ia mendapatkan gelar Doktor Ekonomi. Sebelum menjadi menteri, Samsi menjabat sebagai Kepala Kantor Tata Usaha dan Pajak di Surabaya pada masa pendudukan Jepang. Masa jabatannya sebagai Menteri Keuangan berlangsung sangat singkat, hanya sekitar 2 minggu, karena kondisi kesehatannya yang memburuk sehingga ia lebih memilih menetap di Surabaya. Selama masa jabatannya, Samsi memiliki peran penting dalam mencari dana untuk membiayai perjuangan dan menjalankan pemerintahan Republik Indonesia yang baru berdiri. Ia melakukan operasi yang dikenal sebagai penggedoran ban, yaitu usaha untuk mengambil dana rampasan Belanda yang disimpan di Ban Eskomto Surabaya dan disita oleh Jepang. Samsi berhasil membujuk para pejabat Jepang di Surabaya untuk menyerahkan dana tersebut, yang kemudian digunakan sebagai modal perjuangan dan operasional pemerintah RI pada masa awal kemerdekaan. Meskipun begitu, Samsi tidak pernah secara langsung memimpin Kementerian Keuangan di Jakarta karena kondisi kesehatannya. Dia lebih sering bekerja dari rumah dan tidak memiliki kesempatan untuk menyusun organisasi atau perencanaan keuangan secara menyeluruh. Pada 26 September 1945, Samsi mengundurkan diri dari jabatannya dan digantikan oleh H. Maramis, seorang tokoh hukum yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Negara. Kiprah Samsi sebagai Menteri Keuangan meskipun singkat, sangat menentukan keberlangsungan finansial pemerintahan Indonesia pada masa revolusi. Usahanya dalam mendapatkan dana dari Ban Jepang secara efektif membantu kelangsungan perjuangan. Samsi dikenang sebagai sosok yang gigih dan memiliki dedikasi tinggi terhadap negara meskipun terbatas oleh kondisi kesehatan. Sartono adalah Menteri Negara dalam Kabinet Presidensial pertama Republik Indonesia yang dilantik pada 19 Agustus 1945. Ia adalah seorang pengacara dan politikus yang berasal dari Wonogiri, Jawa Tengah. Masa jabatannya sebagai Menteri Negara dalam kabinet tersebut tidak berlangsung lama karena pada 14 November 1945 Kabinet Presidensial digantikan oleh Kabinet Parlementer yang dipimpin Sultan Syahrir. Selain sebagai Menteri Negara, Sartono dikenal sebagai tokoh penting dalam Parlemen Indonesia. Ia menjadi Ketua DPR Republik Indonesia Serikat, RIS, dan kemudian Ketua DPR Republik Indonesia sementara. Pada 20 Desember 1957, Sartono juga menjadi pejabat Presiden Republik Indonesia, jabatan tertinggi negara saat Presiden Soekarno berhalangan, sehingga ia menjadi orang pertama yang menduduki posisi kepala negara melalui mekanisme pemilihan umum. Sepanjang karir politiknya, Sartono dikenal sebagai seorang politisi yang berintegritas dan memiliki pemikiran logis serta matang dalam membentuk pemerintahan parlementer. Ia pernah mendapatkan mandat untuk membentuk kabinet baru, meski akhirnya mengembalikan mandat tersebut karena berbagai pertimbangan politik. Sartono juga aktif dalam memperjuangkan hak-hak demokrasi dan memperluas hak rakyat dalam bidang politik. Sartono wafat pada tahun 1968. Namun perannya sebagai tokoh politik dan pemimpin parlemen menjadikannya salah satu figur penting dalam sejarah politik Indonesia pasca kemerdekaan. Namanya selalu dikenang sebagai pelopor demokrasi dan pengawal konstitusi dalam negara Indonesia yang baru merdeka. Alexander Andreas Maramis, yang dikenal sebagai A. Maramis, menjabat sebagai Menteri Negara dan Wakil Menteri Keuangan dalam Kabinet Presidensial pertama Indonesia periode 19 Agustus hingga 14 November 1945. Ia menggantikan Dr. Samsi Sastrawidagda sebagai Menteri Keuangan pada 25 September 1945 setelah Samsi mengundurkan diri karena alasan kesehatan.
Selain itu, Maramis juga salah satu dari 5 menteri negara yang bertugas mengawal administrasi pemerintahan di masa awal kemerdekaan. Sebagai Menteri Keuangan, Maramis memiliki peran penting dalam mempertahankan stabilitas ekonomi dan menginisiasi pencetakan uang kertas pertama Indonesia yang disebut Uang Republik Indonesia, ORI, pada Oktober 1946, yang menggantikan uang Jepang dan uang Belanda. Kiprahnya tidak hanya terbatas di masa kabinet presidensial, ia juga beberapa kali menjabat Menteri Keuangan di kabinet-kabinet selanjutnya dan sempat menjabat sebagai Menteri Luar Negeri dalam pemerintahan darurat Republik Indonesia di pengasingan. Maramis juga dikenal sebagai diplomat ulung yang memimpin delegasi Indonesia dalam berbagai konferensi internasional, termasuk Konferensi Asia di New Delhi pada Januari 1949 guna memperjuangkan pengakuan kemerdekaan Indonesia di mata dunia. Kontribusinya sangat penting dalam menjaga kedaulatan ekonomi dan diplomatik Republik Indonesia dalam masa-masa krisis dan agresi militer Belanda. Wahid Hasyim adalah Menteri Negara pertama Republik Indonesia dalam kabinet presidensial yang dibentuk pada 1945. Ia merupakan tokoh Nahdlatul Ulama, NU, yang berpengaruh dan berperan besar dalam politik keagamaan serta nasionalisme Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Wahid Hasyim memiliki peran penting dalam perumusan sila pertama Pancasila, dengan mengusulkan perubahan rumusan dari kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, menjadi ketuhanan yang Maha Esa, sehingga memperkuat sifat nasionalis dan inklusif negara Indonesia. Selain sebagai Menteri Negara, 1945 hingga 1949, Wahid Hasyim juga menjabat sebagai Menteri Agama dalam beberapa kabinet selanjutnya, mulai dari Kabinet Hatta, Kabinet Natsir, hingga Kabinet Sukiman. Ia berperan aktif dalam mengembangkan pendidikan agama dan lembaga-lembaga keagamaan, serta membina hubungan antara negara dan umat Islam melalui Nahdlatul Ulama dan organisasi keagamaan lainnya. Kepemimpinannya di NU memperkuat posisi organisasi tersebut dalam arus politik nasional. Wahid Hasyim juga berkontribusi dalam pembentukan Barisan Hizbullah, sebuah kelompok perjuangan Islam yang berperan aktif dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dalam masa jabatannya, ia memperjuangkan hak-hak umat Islam di Indonesia dan mempromosikan prinsip-prinsip toleransi serta kerukunan antar umat beragama. Ia dikenal sebagai tokoh moderat dan visioner yang mampu menjembatani berbagai kepentingan politik dan keagamaan. Wahid Hasyim wafat pada 19 April 1953 akibat kecelakaan, namun dikenang sebagai pahlawan nasional yang berjasa besar dalam pembentukan negara dan masyarakat Indonesia yang inklusif serta berlandaskan nilai-nilai keagamaan. Namanya diabadikan sebagai salah satu tokoh penting dalam sejarah kemerdekaan dan pembangunan Indonesia. Panji Surahman Tjokroadi Suryo adalah Menteri Kemakmuran pertama Republik Indonesia yang menjabat dalam kabinet presidensial setelah kemerdekaan pada tahun 1945. Lahir di Wonosobo pada 30 Agustus 1894, ia merupakan insinyur teknik kimia pribumi pertama di Indonesia dan berasal dari keluarga bangsawan yang memiliki tradisi pemerintahan. Sebelum menjadi menteri, Surahman juga dikenal sebagai tokoh yang berkontribusi pada bidang teknik dan pendidikan, termasuk menjadi presiden pertama Universitas Indonesia setelah penyerahan kedaulatan. Saat menjabat Menteri Kemakmuran, Surahman bertugas mengelola kekayaan dan perusahaan negara yang diambil alih dari pemerintahan kolonial Belanda dan Jepang. Ia berusaha keras mempertahankan ekonomi Republik yang saat itu menghadapi situasi krisis akibat agresi militer Belanda dan boikot ekonomi yang dilancarkan pihak asing. Salah satu langkah penting yang dilakukan oleh Surahman adalah mengeluarkan maklumat untuk mengawasi dan mengelola aset milik Republik agar tetap produktif dan aman dari pengrusakan. Surahman juga berperan dalam mengorganisasi badan usaha milik rakyat dan kerjasama antara negara dengan pengusaha lokal untuk menyokong stabilitas ekonomi pada masa awal Republik. Ia mencoba mengimbangi tekanan dan strategi ekonomi Belanda yang bertujuan melikuidasi pemerintahan Republik dengan senjata ekonomi. Di bawah kepemimpinannya, Kementerian mengupayakan pemulihan dan kemajuan ekonomi melalui pembangunan industri dan perdagangan yang berkesinambungan. Meskipun masa jabatannya relatif singkat, Surahman Tjokroadi Suryo dikenang sebagai pelopor dalam pengelolaan ekonomi negara yang pragmatis dan berpijak pada semangat nasionalisme. Kesungguhan dan ketekunannya dalam menghadapi tantangan ekonomi Indonesia pasca kemerdekaan menjadi fondasi penting dalam pembentukan sistem ekonomi dan kemakmuran bangsa Indonesia ke depan. Amir Syarifuddin adalah Menteri Penerangan pertama Republik Indonesia, yang menjabat sejak 19 Agustus 1945 hingga 14 November 1945 dalam Kabinet Presidensial pertama.
Ia diangkat menjadi menteri saat masih berada di dalam tahanan Jepang dan dibebaskan pada awal Oktober 1945 setelah berhasil melucuti senjata pengawal penjara. Sebagai Menteri Penerangan, Amir bertugas menyebarluaskan informasi mengenai kemerdekaan Indonesia baik di dalam maupun luar negeri. Ia menjadi corong pemerintah yang efektif dalam menjelaskan makna proklamasi kemerdekaan dan membantah tuduhan-tuduhan dari pihak asing yang meragukan kemerdekaan Indonesia atau menyebut Soekarno-Hatta sebagai boneka Jepang. Selama masa jabatannya, Amir berhasil mengorganisasi Kementerian Penerangan sebagai lembaga yang membangkitkan semangat perjuangan rakyat Indonesia melawan upaya Belanda untuk merebut kembali kekuasaan. Kementerian ini menguasai berbagai sarana seperti radio dan media cetak yang sangat strategis dalam perang informasi melawan Belanda dan propaganda asing. Keberhasilan Amir dalam bidang ini membuatnya dianggap sebagai tokoh yang berbahaya oleh Belanda. Bahkan ada upaya pembunuhan yang gagal terhadap dirinya pada Desember 1945. Tidak hanya di bidang penerangan, Amir juga dikenal memiliki peran penting dalam membentuk Angkatan Bersenjata Republik Indonesia saat menjabat Menteri Keamanan Rakyat, Menteri Pertahanan, secara bersamaan. Ia menginginkan angkatan bersenjata yang militan, disiplin, dan dengan semangat berkorban, serta membentuk Tentara Keamanan Rakyat, TKR, sebagai kesatuan militer yang tunggal. Walaupun harus berhati-hati mengingat keberadaan banyak kesatuan perjuangan yang berbeda latar belakang. Amir Syarifuddin kemudian dipercaya untuk jabatan yang lebih tinggi sebagai Perdana Menteri Indonesia pada 1947 hingga 1948. Namun, masa jabatannya diwarnai krisis politik dan perjuangan mempertahankan kemerdekaan di tengah agresi militer Belanda. Dalam perjuangannya, ia tetap dikenal sebagai sosok yang gigih dalam membela kemerdekaan dan perjuangan bangsa Indonesia, meskipun akhirnya harus menyerahkan mandatnya sebagai Perdana Menteri pada Januari 1948. Boentaran Martoatmodjo adalah Menteri Kesehatan pertama Republik Indonesia yang menjabat dalam Kabinet Presidensial sejak 19 Agustus hingga 14 November 1945. Lahir pada 11 Januari 1896 di Desa Loano, Purworejo, Jawa Tengah, ia berasal dari keluarga bangsawan Jawa dan menempuh pendidikan kedokteran di Sekolah Dokter Bumi Putra, Stovia, di Batavia. Kemudian melanjutkan studinya di Universitas Leiden, Belanda. Boentaran dikenal sebagai dokter dan tokoh kesehatan yang aktif dalam perjuangan kemerdekaan serta termasuk anggota BUPKI dan PPKI. Sebagai Menteri Kesehatan, Boentaran memiliki peran kunci dalam membangun sistem kesehatan nasional di masa awal kemerdekaan Indonesia. Ia memprakarsai pembentukan Palang Merah Indonesia, PMI, pada 17 September 1945, yang menjadi institusi penting dalam bantuan medis dan kemanusiaan selama masa revolusi. Dalam kapasitasnya, Boentaran mengorganisasi dan mengkoordinasikan tenaga medis untuk melayani kebutuhan rakyat dan para pejuang kemerdekaan di tengah situasi konflik yang sulit. Selain fokus pada pengembangan kesehatan masyarakat, Boentaran juga aktif dalam berbagai organisasi sosial dan politik yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Ia pernah terlibat dalam kelompok oposisi yang menentang Kabinet Perdana Menteri Sultan Syahrir karena dianggap terlalu lunak dalam bernegosiasi dengan Belanda. Meskipun masa jabatannya sebagai menteri relatif singkat, kontribusinya dalam bidang kesehatan sangat berpengaruh terhadap pembentukan sistem kesehatan Indonesia. Boentaran Martoatmodjo wafat pada 3 Oktober 1979 di Jakarta dan dikenang sebagai pelopor kesehatan nasional serta pendiri Palang Merah Indonesia. Namanya tetap harum sebagai salah satu tokoh yang berjasa dalam membangun fondasi kesehatan dan kesejahteraan rakyat Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Iwa Kusuma Sumantri adalah Menteri Sosial pertama Republik Indonesia yang menjabat dalam Kabinet Presidensial pertama pada 31 Agustus 1945 hingga November 1945. Ia lahir di Ciamis, Jawa Barat, pada 31 Mei 1899 dan menempuh pendidikan hukum di Belanda, di mana ia aktif dalam organisasi mahasiswa nasionalis. Keterlibatannya dalam pergerakan kemerdekaan semakin kuat saat ia kembali ke Indonesia dan menjadi pengacara serta aktivis yang memperjuangkan hak-hak pekerja, termasuk menerbitkan surat kabar yang mengadvokasi perjuangan rakyat. Selama masa jabatannya sebagai Menteri Sosial, Iwa Kusuma Sumantri berfokus pada upaya memperbaiki kesejahteraan rakyat, terutama bagi para pejuang kemerdekaan dan masyarakat yang terdampak perang. Ia juga berperan dalam membangun organisasi sosial dan memperkuat jaringan solidaritas antar kelompok masyarakat agar mendukung perjuangan kemerdekaan serta menstabilkan situasi sosial politik.
Iwa pernah mengalami penahanan politik selama peristiwa 3 Juli 1946 karena dituduh terlibat dalam upaya kudeta bersama beberapa tokoh nasionalis lainnya seperti Tan Malaka dan Muhammad Yamin. Setelah pembebasannya, ia kembali aktif dalam pemerintahan dengan memegang beberapa posisi penting, termasuk Menteri Pertahanan pada Kabinet Ali Sastro Amidjojo dan menjadi Rektor Universitas Padjadjaran Bandung. Iwa Kusuma Sumantri dikenal sebagai tokoh nasionalis yang konsisten dan berdedikasi tinggi dalam memperjuangkan kemerdekaan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Pada tahun 2002, ia dianugerahi gelar Pahlawan Nasional Indonesia sebagai penghormatan atas jasa-jasanya dalam bidang sosial dan politik selama masa revolusi dan awal kemerdekaan Indonesia. Amir adalah salah satu menteri negara dalam Kabinet Presidensial pertama Republik Indonesia yang dibentuk pada tahun 1945. Ia menjabat sebagai Menteri Negara bersama beberapa tokoh penting lainnya seperti Wahid Hasyim, M.R. Sartono, dan M.R.A. Maramis, yang diberhentikan dengan tamat tugas pada 26 September 1945. M.R. Amir bertugas menjalankan fungsi pemerintahan dari wilayah Sumatera Timur, khususnya Medan, dengan tujuan membangun pemerintahan republik di wilayah tersebut sebagai bagian dari usaha mempertahankan kedaulatan dan membangun struktur negara yang baru merdeka. Selain sebagai Menteri Negara, M.R. Amir dikenal sebagai tokoh yang aktif dalam berbagai bidang perjuangan kemerdekaan dan memiliki latar belakang pendidikan kedokteran dari Stovia. Ia termasuk pemimpin sayap kiri yang turut berperan dalam politik nasional dan mengabdikan dirinya untuk kemajuan bangsa. Tokoh ini juga dikenal dengan sikap nasionalis dan dedikasi tinggi dalam memperkuat pemerintah Republik Indonesia pada masa revolusi. M.R. Amir merupakan figur yang berpengaruh dalam organisasi-organisasi yang bergerak di bidang kesejahteraan dan pemerintahan. Kiprahnya sangat berperan dalam membantu pemerintahan pusat mengatur wilayah-wilayah luar Jawa, terutama Sumatera, agar tetap berada di bawah kendali pemerintah Republik dan menjaga integritas negara. Karirnya ini menjadikan dia sosok penting dalam usaha konsolidasi wilayah dan pemerintahan pasca proklamasi. Informasi spesifik tentang detail aktivitas dan peran M.R. Amir sebagai Menteri Negara pada masa itu relatif terbatas dibanding tokoh lain. Namun peranannya dianggap krusial dalam menjaga dan memperkuat wilayah Sumatera sebagai bagian Republik Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Supomo adalah Menteri Kehakiman pertama Republik Indonesia yang menjabat dalam Kabinet Presidensial pada masa awal kemerdekaan, sejak 19 Agustus hingga 14 November 1945. Ia dikenal sebagai tokoh hukum terkemuka dan salah satu perancang utama Undang-Undang Dasar 1945 bersama Soekarno dan Muhammad Yamin. Supomo lahir pada 22 Januari 1903 di Sukoharjo dan memiliki latar belakang keluarga priai serta pendidikan hukum di Belanda, yang membuatnya sangat berwawasan tentang sistem hukum modern dan adat. Dalam kapasitasnya sebagai Menteri Kehakiman, Supomo memiliki peran strategis dalam membangun fondasi hukum bagi negara baru Indonesia. Meski pada masa itu pemerintahan dan institusi hukum masih dalam proses pembentukan, ia berhasil membentuk dasar pelayanan kejaksaan, topografi, dan administrasi hukum yang penting bagi kestabilan dan kedaulatan negara. Departemen Kehakiman di bawah kepemimpinannya mulai menjalankan fungsi hukum dan keadilan yang berlandaskan prinsip negara hukum. Supomo dikenal memiliki pandangan yang kuat terhadap konsep negara dan hukum Indonesia. Ia mendukung model negara dengan pemerintahan pusat yang kuat dan menolak sistem checks and balances ala barat yang dianggapnya tidak sesuai dengan budaya dan kebutuhan Indonesia. Sifat hukum yang diusungnya mengedepankan kolektivisme dan adat, mengacu pada nilai-nilai lokal dan integritas sosial, sekaligus berusaha menghindari konflik kepentingan sosial. Sebagai tokoh penting dalam pembentukan konstitusi dan sistem hukum Indonesia, Supomo kemudian diangkat kembali sebagai Menteri Kehakiman pada Kabinet Republik Indonesia Serikat, RIS, tahun 1949 hingga 1950. Ia juga dikenal sebagai Rektor Universitas Indonesia yang kedua, menunjukkan peranannya yang luas baik di bidang hukum maupun pendidikan tinggi. Supomo wafat pada 12 September 1958 dan dianugerahi gelar Pahlawan Nasional Indonesia atas jasa-jasanya dalam membangun sistem hukum nasional. Ali Sastro Amidjojo menjabat sebagai Wakil Menteri Penerangan Republik Indonesia pada periode 2 September 1945 hingga 14 November 1945 dalam Kabinet Presidensial pertama di bawah Presiden Soekarno. Ia menjadi wakil dari Menteri Penerangan Amir Syarifuddin, berperan membantu mengelola informasi dan propaganda pemerintah agar terus mendorong semangat perjuangan kemerdekaan di tengah berbagai tantangan politik dan militer.
Ali juga aktif dalam memperkuat dukungan terhadap pemerintah dan angkatan bersenjata yang saat itu mulai dibentuk, termasuk berperan dalam membantu koordinasi antara bekas perwira KMIL yang mulai mendukung Republik. Ali merupakan tokoh nasionalis yang sangat berpengalaman di bidang politik dan pemerintahan. Selain menjabat Wakil Menteri Penerangan, ia kemudian memegang beberapa jabatan penting lain seperti Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Menteri Pertahanan, bahkan menjadi Perdana Menteri Indonesia 2 kali. Kiprahnya di Kementerian Penerangan semasa revolusi sangat membantu penyebaran pesan kemerdekaan dan meningkatkan kesadaran publik di berbagai lapisan masyarakat. Dalam masa jabatannya di Kementerian Penerangan, Ali juga dikenal aktif membiayai dan mendukung upaya diplomasi serta operasional militer yang dijalankan oleh Republik. Ia turut membantu mendanai safari jalan dan koordinasi tokoh-tokoh penting yang mendukung penegakan negara merdeka. Kehadirannya sangat krusial membantu Menteri Amir Syarifuddin mendorong komunikasi efektif dari pemerintah kepada rakyat dan dunia internasional agar kemerdekaan Indonesia diterima luas. Ali Sastro Amijojo adalah figur yang loyal dan berdedikasi tinggi dalam perjuangan kemerdekaan, serta berperan sebagai pelopor dalam membangun fondasi komunikasi dan pendidikan di negara baru ini. Pengalamannya yang luas di bidang pemerintahan menjadikannya salah satu tokoh sentral pada masa awal Republik Indonesia. Raden Mas Abikusno Cokrosuyoso adalah Menteri Perhubungan dan Menteri Pekerjaan Umum pertama Republik Indonesia yang menjabat dalam Kabinet Presidensial pertama pada periode 19 Agustus hingga 14 November 1945. Ia lahir di Ponorogo, Jawa Timur, pada 16 Juni 1897 dan dikenal sebagai seorang arsitek yang juga tokoh terkemuka Partai Syarikat Islam Indonesia, PSII. Abikusno memainkan peranan penting dalam perjuangan kemerdekaan dan aktif dalam berbagai organisasi nasionalis, termasuk menjadi anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, PPKI. Sebagai Menteri Perhubungan, Abikusno ditugaskan membangun dan memelihara infrastruktur transportasi penting di Indonesia yang pada masa itu dalam kondisi kacau akibat perang dan pendudukan Jepang. Salah satu pencapaian pentingnya adalah membuka kembali jalur kereta api antara Jakarta dan Merak yang sangat vital untuk menggerakkan ekonomi dan mobilitas masyarakat. Ia juga melakukan perbaikan dan pengelolaan berbagai sarana transportasi untuk mendukung stabilitas dan keberlangsungan pemerintahan serta perekonomian Indonesia yang baru merdeka. Di bidang pekerjaan umum, Abikusno bertanggung jawab atas pengelolaan jawatan listrik dan gas seluruh Jawa dan Madura, termasuk pengangkatan pejabat kepala jawatan pada 29 Oktober 1945. Ia berusaha memperbaiki serta melanjutkan pembangunan berbagai fasilitas umum yang rusak untuk memudahkan kehidupan masyarakat dan kegiatan ekonomi, sekaligus membangun fondasi infrastruktur negara baru. Kepiawaiannya dalam bidang teknik dan arsitektur banyak membantu mempercepat usaha pemulihan tersebut. Abikusno juga dikenal sebagai tokoh yang gigih dan konsisten dalam perjuangannya, meskipun sempat menjadi tahanan politik dalam peristiwa percobaan kudeta oleh kelompok Persatuan Perjuangan pada 3 Juli 1946. Setelah dibebaskan pada 1948, ia tetap aktif dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan dan pemerintahan hingga wafat pada Oktober 1949. Abikusno dikenang sebagai salah satu pahlawan kemerdekaan yang berperan strategis dalam pembangunan dan menjaga keutuhan Republik Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Samsi Sastrawidagda adalah Menteri Keuangan pertama Republik Indonesia yang diangkat pada 19 Agustus 1945 dalam Kabinet Presidensial pertama. Lahir di Solo pada 13 Maret 1894, Samsi merupakan seorang doktor lulusan Sekolah Tinggi Dagang, Handelshogeschool, di Rotterdam, Belanda, di mana ia mendapatkan gelar Doktor Ekonomi. Sebelum menjadi menteri, Samsi menjabat sebagai Kepala Kantor Tata Usaha dan Pajak di Surabaya pada masa pendudukan Jepang. Masa jabatannya sebagai Menteri Keuangan berlangsung sangat singkat, hanya sekitar 2 minggu, karena kondisi kesehatannya yang memburuk sehingga ia lebih memilih menetap di Surabaya. Selama masa jabatannya, Samsi memiliki peran penting dalam mencari dana untuk membiayai perjuangan dan menjalankan pemerintahan Republik Indonesia yang baru berdiri. Ia melakukan operasi yang dikenal sebagai penggedoran ban, yaitu usaha untuk mengambil dana rampasan Belanda yang disimpan di Ban Eskomto Surabaya dan disita oleh Jepang. Samsi berhasil membujuk para pejabat Jepang di Surabaya untuk menyerahkan dana tersebut, yang kemudian digunakan sebagai modal perjuangan dan operasional pemerintah RI pada masa awal kemerdekaan. Meskipun begitu, Samsi tidak pernah secara langsung memimpin Kementerian Keuangan di Jakarta karena kondisi kesehatannya.
Dia lebih sering bekerja dari rumah dan tidak memiliki kesempatan untuk menyusun organisasi atau perencanaan keuangan secara menyeluruh. Pada 26 September 1945, Samsi mengundurkan diri dari jabatannya dan digantikan oleh H. Maramis, seorang tokoh hukum yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Negara. Kiprah Samsi sebagai Menteri Keuangan meskipun singkat, sangat menentukan keberlangsungan finansial pemerintahan Indonesia pada masa revolusi. Usahanya dalam mendapatkan dana dari Bank Jepang secara efektif membantu kelangsungan perjuangan. Samsi dikenang sebagai sosok yang gigih dan memiliki dedikasi tinggi terhadap negara meskipun terbatas oleh kondisi kesehatan.